Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Rahmdan Mafazia, NIM 19660024. Di sini saya izin untuk menjelaskan mengenai hadis sahih dan hadis hasan. Yang pertama yaitu hadis sahih. Pembahasannya yaitu meliputi pengertian, kriteria, macam-macam, martabat kedudukan, dan kitab-kitab yang mengandung hadis sahih. Yang pertama yaitu mengenai pengertian. Para ulama biasa menyebut kata sahih ini sebagai lawan dari kata sokim atau sakit. Maka hadis sahih secara bahasa adalah hadis yang sehat, selamat, benar, sah, sempurna, dan yang tidak sakit. Secara istilah, menurut Subki al-Salih, hadis sahih adalah hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh periwayat yang adil dan dhabit, hingga bersambung kepada Rasulullah atau pada sanad sahih yang berasal dari kalangan sahabat tanpa mengandung syadz atau kejanggalan ataupun ilat atau cacat. Selanjutnya yaitu kriteria hadis sahih. Yang pertama yaitu sanadnya bersambung, yaitu tiap-tiap periwayat dalam sanad hadis menerima riwayat hadis dari periwayat sebelumnya. Dalam hal tersebut terus berlangsung hingga sampai pada akhir sanad hadis tersebut. Persambungan sanad tersebut terjadi mulai mukharij hadis atau penghimpun riwayat dalam kitabnya sampai pada periwayat pertama dari para sahabat yang menerima hadis yang bersangkutan dari Nabi. Dengan kata lain, hadis sanad yaitu hadis yang bersambung sejak sanad pertama sampai pada sanad terakhir. Para ulama hadis sanad yang bersambung dinamai dengan sebutan hadis musnad. Sedangkan musnad ada yang mutasil bersambung dan ada pula musnad yang muntaqi. Sedangkan hadis yang disandarkan kepada Nabi disebut dengan hadis marfu. Oleh karenanya hadis musnad pasti marfu dan bersambung pada sanadnya. Sedangkan hadis marfu belum tentu hadis musnad. Hadis marfu dapat dikatakan hadis musnad apabila rangkaian hadisnya bersambung dan tidak terputus mulai dari awal hingga akhir. Yang kedua yaitu periwayatannya bersifat adil. Dalam hal ini ulama memiliki perbedaan tentang kriteria periwayatan yang adil. Al-Hakim dan Al-Nawawi berpendapat bahwa seseorang dapat dikatakan adil apabila beragama Islam, balik, berakal, dan memelihara marwah serta tidak berbuat fasik. Untuk mengetahui adil tidaknya periwayat hadis, para ulama hadis telah menetapkan beberapa cara, yaitu yang pertama melalui popularitas keutamaan periwayat di kalangan ulama hadis. Yang kedua yaitu penilaian dari kritikus periwayat hadis. Penilaian ini berisi tentang kelebihan dan kekurangan yang ada pada diri periwayat hadis. Dan yang terakhir yaitu penerapan kaidah al-jarh wa al-ta'dil. Cara ini dilakukan apabila para periwayat hadis tidak sepakat tentang kualitas pribadi periwayat tertentu. Dari tiga cara tersebut, maka sangat dianjurkan untuk beruntutan mulai dari yang pertama hingga seterusnya. Sedangkan penggunaan kaidah al-jarh wa al-ta'dil baru digunakan bila ternyata terjadi perbedaan pendapat di kalangan kritikus periwayat tentang kualitas seorang perawi. Yang ketiga yaitu dhabit. Dhabit dapat diartikan dengan kuat hafalannya. Untuk mengetahui kedhabitan periwayat hadis menurut beberapa pendapat ulama, yaitu yang pertama, kedhabitan periwayat dapat diketahui berdasarkan saksian ulama. Yang kedua, kedhabitan periwayat dapat diketahui juga berdasarkan kesesuaian riwayatnya dengan riwayat yang disampaikan oleh periwayat lain yang telah dikenal kedhabitannya, baik kesesuaian itu sampai tingkat makna maupun sampai tingkat harfiah. Periwayat yang sekali mengalami kekeliruan tetap dinyatakan dhabit, asalkan kesalahannya itu tidak sering terjadi. Jika ia sering mengalami kekeliruan dalam riwayat hadis, maka tidak disebut dhabit. Yang keempat yaitu terhindar dari syadz atau kejanggalan. Secara bahasa, syadz merupakan isim fa'il dari syadzadza, yang berarti menyendiri atau infarada. Sedangkan ulama hadis, syadz adalah hadis yang diriwayatkan oleh periwayat thiqah dan bertentangan dengan periwayat oleh periwayat yang lebih thiqah. Menurut ulama hadis akan dikatakan syadz apabila hadis itu tidak memiliki lebih dari satu sanad. Para periwayat hadis itu seluruhnya thiqah. Manad atau sanad mengandung pertentangan. Dan yang terakhir yaitu terhindar dari ilat.
yaitu apabila dalam suatu hadis tampak sahih, akan tetapi ternyata di dalamnya terdapat cacat yang tidak terlihat atau tersembunyi, maka hadis itu akan dinyatakan mu'allal, yaitu hadis yang mengandung ilat secara bahasa berarti cacat, kesalahan baca, penyakit, atau keburukan. Sedangkan menurut istilah ahli hadis, ilat berarti sebab yang tersembunyi yang dapat merusak kesahihan hadis. Kemudian yaitu macam-macam hadis sahih. Hadis sahih terbagi menjadi dua, yaitu sahih li dzati dan sahih li ghairi. Yang pertama yaitu sahih li dzati, yaitu hadis sahih yang memenuhi syarat-syarat secara maksimal seperti yang telah disebutkan di atas. Contoh yaitu hadis sahih li dzati adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari jalur Al-A'raj dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Sesungguhnya Rasulullah bersabda, yang artinya, seandainya aku tidak khawatir memberatkan umatku, pasti aku memerintahkan agar mereka bersiwak setiap kali hendak mengerjakan salat. Yang kedua yaitu sahih li ghairi, yaitu hadis sahih yang tidak memenuhi syarat-syarat secara maksimal. Misalnya, rawinya yang adil tidak sempurna kezabitannya atau kapasitas intelektualnya yang rendah. Bila hadis jenis ini dikukuhkan oleh jalur lain, semisal ia menjadi sahih li ghairi. Dengan demikian, sahih li ghairi adalah hadis yang kesahihannya disebabkan oleh faktor lain karena tidak memenuhi syarat-syarat secara maksimal. Misalnya, hadis hasan yang diriwayatkan melalui beberapa jalur, bisa naik derajat dari hasan ke derajat sahih. Contoh, ialah hadis Al-Bukhari dari Ubay bin Al-Abbas bin Sahal dari ayahnya, dari neneknya, yang berkata, yang artinya, konon Rasulullah mempunyai seekor kuda, ditaruh di kandang kami, diberi nama Al-Luhayf. Selanjutnya yaitu martabat dan kedudukan hadis sahih. Hadis sahih yang paling tinggi derajatnya adalah hadis yang bersanad ashalul asanid. Kemudian berturut-turut sebagai berikut. Yang pertama, hadis yang disepakati oleh Bukhari Muslim. Yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari sendiri. Yang ketiga, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim sendiri. Yang keempat, hadis sahih diriwayatkan menurut syarat-syarat Bukhari dan Muslim, sedangkan kedua imam itu tidak mentahrijnya. Yang kelima, hadis sahih menurut syarat Bukhari, sedangkan Imam Bukhari sendiri tidak mentahrijnya. Yang keenam, hadis sahih menurut syarat Muslim, sedangkan Imam Muslim sendiri tidak mentahrijnya. Dan yang terakhir yaitu hadis sahih yang tidak menurut salah satu syarat dari kedua Imam Bukhari dan Muslim. Ini berarti si pentahrij tidak mengambil hadis dari rawi-rawi atau guru-guru Bukhari dan Muslim yang telah beliau sepakati bersama atau yang masih diperselisihkan. Akan tetapi, hadis yang ditahrijkan tersebut disahihkan oleh imam-imam hadis yang pertama. Misalnya, hadis-hadis sahih yang terdapat pada Sahih Ibnu Huzaimah, Sahih Ibni Hibban, dan Sahih Al-Hakim. Kemudian yaitu kitab-kitab yang memuat hadis sahih antara lain yaitu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Mustadrak Al-Hakim, Sahih Ibnu Hibban, dan Sahih Ibnu Huzaimah. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai hadis hasan. Pembahasan kali ini yaitu mengenai pengertian, syarat, klasifikasi, istilah-istilah yang digunakan, kehujahan, dan kitab-kitab yang mengandung hadis hasan. Pengertian hadis hasan yaitu secara bahasa hasan bermakna al-jamal yaitu bagus, keindahan. Dengan kata lain, hadis hasan adalah hadis yang bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh orang adil, kurang sedikit kezabitannya, dan tidak ada keganjalan atau syad, dan tidak ada ilat. Kemudian syarat-syaratnya yaitu yang pertama sanadnya bersambung, yang kedua perawinya adil, ketiga perawinya zabit, tetapi kezabitannya di bawah kezabitan perawi hadis sahih. Yang keempat yaitu tidak terdapat kejanggalan atau syad, dan yang terakhir tidak ada ilat atau cacat. Kemudian yaitu klasifikasi. Yang pertama yaitu hadis hasan li dzatihi.
Hadis hasan li dzatihi adalah hadis hasan dengan sendirinya karena telah memenuhi segala kriteria dan persyaratannya ditentukan. Syarat untuk hadis hasan adalah sebagaimana syarat untuk hadis sahih, kecuali bahwa perawinya hanya termasuk kelompok keempat atau saduk atau istilah lain yang setara atau sama dengan tingkatan tersebut. Sebuah hadis dikategorikan sebagai hasan li dzatihi karena jalur periwayatannya hanya melalui jalur periwayatan saja. Sementara hadis hasan pada umumnya ada kemungkinan melalui jalur riwayat yang lebih dari satu, atau didukung dengan riwayat yang lainnya. Bila hadis hasan ini jumlah jalur riwayatnya hanya satu, maka hadis hasan ini disebut dengan hadis hasan li dzatihi. Tetapi jika jumlahnya banyak, maka ia akan saling menguatkan dan akan naik derajatnya menjadi hadis sahih li ghairi. Contoh hadis hasan li dzatihi yaitu yang memiliki arti dari Abu Bakar bin Abu Musa al-Ash'ari berkata, saya mendengar ayahku ketika berada di hadapan musuh berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pintu-pintu surga berada di bawah bayang-bayang pedang. Hadis riwayat Al-Tirmidzi. Menurut Mahmud Al-Tolan, hadis di atas berkualitas hasan karena para perawinya terpercaya atau thiqah, kecuali Ja'far bin Sulaiman al-Tubai. Karena itulah hadis tersebut tidak mencapai hadis sahih. Selanjutnya yaitu hadis hasan li ghairi. Hadis hasan li ghairi adalah hadis-hadis dhaif yang tidak terlalu parah kedhaifannya dan diriwayatkan dengan melalui beberapa jalur. Beberapa periwayatan hadis yang dhaif ini kemudian saling menguatkan dan akhirnya naik menjadi hasan. Sementara bila beberapa riwayat hadis itu termasuk kategori dhaif yang berat seperti hadis matruk, munkar atau maudhu dan sebagainya, maka hadis itu tidak bisa naik menjadi hasan li ghairi. Hadis dhaif bisa naik menjadi hadis hasan li ghairi dengan dua syarat, yaitu yang pertama harus ditemukan periwayatan sanad lain yang saling seimbang dan lebih kuat. Sebab kedhaifan hadis tidak berat seperti dusta atau fasik, tetapi ringan seperti hafalan yang kurang terputusnya sanad atau tidak diketahui dengan jelas atau majhul identitas perawinya. Kemudian yaitu istilah-istilah yang sering digunakan dalam hadis hasan. Yang pertama yaitu di antar gelar ta'dil para perawi yang digunakan dalam hadis makbul atau hasan. Sebagian ulama mempersamakan dalam gelar ta'dil bagi para perawi hadis dalam kitab Al-Jayadid, yaitu bagus antara sahih dan hasan. Sebagian ulama lain berpendapat bahwa sekaligus gelar Al-Jayyid dengan makna sahih, tetapi para muhaditsin tidak pindah dengan dalam nilai sahih menjadi al-jayyid tersebut kecuali ada tujuan tertentu. Gelar ta'dil as-sahih berlaku bagi sahih dan hasan karena keduanya layak dijadikan hujjah dan berlaku bagi hadis dhaif yang patut dalam penelitian pencarian sanad lain. Gelar al-ma'ruf lawan dari al-munkar, al-mahfuz lawan dari asyadat, al-mujawab dan at-tsabit berlaku untuk sahih dan hasan. Dan bagi hasan yang mendekatinya al-musyabbah terdapat hadis hasan bagaikan al-jayyid terhadap hadis sahih. Yang kedua yaitu perkataan mereka muhaditsin. Ini hadis hasan sanadnya. Maknanya hadis ini hanya hasan sanadnya saja, sedang matanya perlu penelitian lebih lanjut. Mukhorij hadis tersebut tidak menanggung kehasanan matan. Mungkin ada syad atau ilat, berarti ada kesempatan luas bagi para peneliti untuk mengadakan penelitian lebih lanjut tentang atau hadis tersebut apakah matannya juga hasan atau tidak. Yang ketiga yaitu ungkapan at-Tirmidzi yang lain. Ini hadis sahih. Makna ungkapan ini ada beberapa pendapat, di antaranya yang pertama yaitu hadis tersebut memiliki dua sanad, yang sahih dan hasan. Yang kedua, terjadi perbedaan dalam penelitian hadis, sebagian berpendapat sahih dan golongan lain berpendapat hasan. Dan yang ketiga, dinilai hasan li dzatihi dan hasan li ghairi. Kemudian yaitu kehujahan hadis hasan. Terdapat ulama yang mensyaratkan bahwa hadis hasan dapat digunakan sebagai hujjah.
bila mana memenuhi sifat-sifat yang dapat diterima. Pendapat terakhir ini memerlukan peninjauan yang seksama, sebab sifat-sifat yang dapat diterima itu ada yang tinggi, menengah, dan rendah. Hadis yang sifat dapat diterima tinggi dan menengah adalah hadis sahih, sedangkan hadis yang sifat dapat diterimanya rendah adalah hadis hasan. Hadis-hadis yang mempunyai sifat dapat diterima sebagai hujah disebut hadis makbul, dan hadis yang tidak mempunyai sifat-sifat yang dapat diterima disebut hadis mardud. Yang termasuk hadis makbul adalah hadis sahih, baik sahih li zatihi atau sahih li ghairi, dan hadis hasan, baik hasan li zatih maupun hasan li ghairi. Yang termasuk hadis mardud adalah segala macam hadis dhaif. Hadis mardud tidak dapat diterima sebagai hujjah karena terdapat sifat-sifat tercela pada rawi-rawinya atau pada sanadnya. Kemudian yang terakhir yaitu kitab-kitab yang mengandung hadis hasan. Yang pertama adalah kitab Jami' at-Tirmidzi, yang kedua yaitu Sunan Abu Dawud, yang ketiga yaitu Sunan ad-Daruqutni. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Apabila kesalahan dan kekurangan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.